Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Film dimulai dengan memperlihatkan dua sahabat yang berasal dari SMA Akehisa. Satoru berkata, ia merasa menyesal telah memilih sekolah ini karena banyak premannya. Namun tiba-tiba mereka ditabrak oleh Imai dari SMA Benibane. Dan tiba-tiba Mitsuhashi menendang Imai dari belakang karena Imai telah mentraktir Riko segelas jus. Mitsuhashi yang menyukai Riko merasa tidak rela jika Imai memberikan segelas jus untuknya. Akhirnya mereka pun bertengkar dengan cara yang konyol. Kemudian Ito dan Riko datang untuk menghentikan pertengkaran mereka. Tidak lama kemudian Akemi dan Kyoko datang. Lalu Kyoko pun lantas bermain dengan Ito. Setelah kejadian tersebut, Satoru dan temannya sampai di SMA Akehisa. Lalu temannya memberitahu bahwa SMA Hokunai dari kota sebelah akan menumpang di SMA mereka karena sekolahnya kebakaran. Tidak lama setelah itu, terlihat seorang siswa SMA Hokunai datang ke halaman sekolah. Ia adalah Otake, ketua dari sekolah tersebut, serta Yanagi wakilnya. Kedatangan mereka bertujuan untuk menguasai SMA Akehisa dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Karena jagoannya yang bernama Satoshi dan Sagara sudah keluar, sehingga kini kekuatan SMA Akehisa pun melemah. Kemudian ketika Mitsuhashi, Ito, dan Riko akan masuk ke kelas, mereka dihadang Sagawa, yang memberitahu ada anak SMA Hokunai yang baru pindah ke SMA Akehisa. Namun Mitsuhashi justru mengabaikan peringatan itu dan malah mempraktekkan jurus barunya pada Sagawa. Sementara itu di SMA Akehisa, Otake dan anak buahnya membuat keributan di sana dengan menghajar para siswa. Kini, SMA Hokunai telah berhasil menguasai SMA Akehisa dan meminta mereka untuk membeli gantungan kunci karena jika tidak ada yang mau membeli, mereka akan dihajar. Lalu di lorong kelas, teman Satoru memperingatkannya agar membeli gantungan kunci itu. Namun, Satoru tidak mau membelinya. Kemudian dalam perjalanan pulang, Satoru dan temannya dihadang oleh anak-anak Hokunai. Teman Satoru beruntung dapat lolos dengan memberi gantungan kunci. Tapi sayangnya, Satoru tidak membelinya. Akibatnya dia pun dihajar oleh murid Hokunai. Sementara itu di tempat lain, Otake menyuruh anak buahnya mengejar dua preman Akehisa karena mereka tidak membeli gantungan kunci. Kebetulan, Mitsuhashi melihatnya. Otake sedang mencari Mitsuhashi dan Ito langsung menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka. Dan perkelahian pun terjadi. Akhirnya Mitsuhashi berhasil mengalahkan anak-anak Hokunai dengan sangat mudah. Kemudian ketika Ito akan menghentikan Mitsuhashi, beberapa anak Hokunai mulai mengeluarkan senjata. Oleh karena itu, Mitsuhashi dan Ito pun melarikan diri. Beruntung, mereka berhasil menghindari Ito yang menghadang dan kabur menggunakan sepeda. Keesokan harinya, Satoru melaporkan perlakuan anak SMA Hokunai pada gurunya. Namun ternyata gurunya juga tidak berani menegur anak Hokunai. Kemudian ketika ia keluar ruangan, anak Hokunai sudah menunggunya. Akhirnya Satoru pun dipukuli hingga babak belur. Kemudian malam harinya, pupunya, Ryoko, melihat Satoru yang penuh luka dan bertanya siapa pelakunya. Satoru yang tidak ingin membawa masalah pada Ryoko pun berbohong dan mengatakan bahwa Mitsuhashi lah yang telah menghajarnya agar Ryoko tidak balas dendam. Keesokan harinya, ternyata Ryoko mendatangi SMA Nayo untuk mencari Mitsuhashi. Saat itu, Mitsuhashi sedang jalan bersama Riko. Tidak lama kemudian, Imai muncul dan mereka bertiga pulang bersama. Namun, Ryoko diam-diam mengikuti Mitsuhashi hingga mereka berpisah di pertengahan jalan. Ryoko kemudian menghampirinya. Ternyata Mitsuhashi merespon kehadiran Ryoko dengan senyuman manis. Namun tiba-tiba, Ryoko mengeluarkan tongkat shinai dan menuduh Mitsuhashi telah menghajar sepupunya. Lantas Mitsuhashi pun bingung karena ia tidak melakukannya. Namun
Ryoko tidak peduli dan malah memukul Mitsuhashi dengan tongkatnya. Beruntung, Mitsuhashi berhasil menghindar dan kabur. Ia lalu meminta pertolongan pada Riko. Riko pun menjelaskan bahwa Mitsuhashi tidak mungkin memukuli orang yang lemah. Ryoko yang makin emosi pun berkelahi dengan Riko. Karena Ryoko terlalu kuat, akhirnya Riko melempar merica ke arahnya untuk kabur. Di tempat yang lain, Ryoko masih terus mencari Mitsuhashi dan bertemu dengan Imai. Namun, Imai malah menyuruhnya untuk menghajar Mitsuhashi, padahal Ryoko mengira Imai adalah teman baik Mitsuhashi. Kemudian mereka melihat Mitsuhashi sedang duduk di taman bersama Riko. Karena merasa dijebak oleh Imai, Ryoko pun marah dan langsung memukul kepalanya dengan tongkat. Sementara di tempat lain, Satoru kembali dikeroyok oleh anak-anak kunai. Tidak disangka, Akemi dan Kyoko melihat kejadian tersebut. Mereka pun tak tinggal diam dan membantu Satoru dengan memukul balik anak-anak kunai. Tidak lama, Ito datang. Lantas Kyoko langsung bersikap lembut padanya. Lalu Ito bertanya apa yang dilakukan Kyoko di sini. Kyoko menjawab bahwa anak Hokunai sedang menanyakan arah stasiun. Kemudian Kyoko mengajaknya pergi ke stasiun. Namun Ito menolak dan memintanya pergi duluan. Lalu Ito pun mengajar anak-anak SMA Hokunai yang mengeroyok Satoru. Satoru pun berterima kasih pada Ito lalu pergi begitu saja. Tidak lama, Otake dan Yanagi datang memberitahu bahwa Ito telah memukuli anak buah mereka. Yanagi marah dan memukuli anak buahnya karena nama SMA Hokunai telah dipermalukan. Tiga hari kemudian, Satoru kembali dibully oleh anak Hokunai. Namun kali ini, Yanagi dan Otake membantunya. Lalu Otake pun melarang anak buahnya untuk mengganggu Satoru. Kemudian mereka mengantarkan Satoru pulang. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Ryoko yang tadinya akan menghajar mereka. Namun berkat bantuan Yanagi dan Otake, Ryoko justru berterima kasih pada mereka. Sementara itu, Mitsuhashi dan Ito yang memperhatikan mereka dari kejauhan, akhirnya menyadari bahwa Satoru telah memfitnahnya tentang pembulian yang tidak pernah ia lakukan. Selanjutnya, Ito bertemu dengan Satoru di jalan. Ito memarahi Satoru karena telah memfitnah Mitsuhashi. Gara-gara fitnah tersebut, Mitsuhashi akhirnya terjebak dalam pertarungan dengan Ryoko. Tidak lama, Otake datang mendengar percakapan mereka. Tanpa pikir panjang, Otake mencela Ito karena ia hanya bisa menjadi kuat dengan cara merendahkan orang lemah. Bahkan, Otake sampai memukul Ito. Ito mencoba membalasnya, akan tetapi ia kalah kuat dengan Otake. Melihat Ito yang semakin kalah, Satoru pun berkata bahwa ada patroli yang datang. Otake yang percaya langsung kabur begitu saja. Namun ternyata Satoru hanya berbohong. Keesokan harinya, Sagawa datang menemui Mitsuhashi yang sedang makan. Kemudian, Ito datang dengan wajah yang babak belur dan mengaku telah dikalahkan oleh Otake. Namun, Mitsuhashi malah mengejek Ito sebagai pecundang, tapi Ito justru menerimanya. Mitsuhashi yang kesal pergi ke atap sekolah. Ia tidak terima jika Ito dikalahkan. Lalu, ia mengajak Sagawa mendatangi Hokunai agar bisa membalaskan kekalahan Ito. Di sisi lain, Yanagi dan anak buahnya sedang mengejar anak Akehisa yang lari ke sebuah gedung. Yanagi terus mengikutinya, dan ternyata ia sudah dijebak oleh anak Akehisa.
Namun, Yanagi mengeluarkan pisau dari kantungnya dan menyerang anak-anak Kaisa dengan sangat brutal. Karena hal tersebut, mereka pun jadi ketakutan. Dan dengan mudah, Yanagi membantai mereka semua. Hal ini membuat Mitsuhashi dan Sagawa takut akan kekuatan Yanagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak membalaskan kekalahan itu. Selanjutnya di SMA Kaisa, Satoru makin menjadi dihormati setelah dekat dengan Otake. Kemudian Otake mengajaknya makan siang di sebuah restoran. Setibanya di sana, ternyata Yanagi sudah menunggu. Yanagi bercerita ia difitnah seseorang dan sekarang ia menjadi buronan polisi karena menyerang murid Akehisa. Satoru yang merasa berhutang budi pada Yanagi tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi sebagai pengganti Yanagi. Di sisi lain, ibu Satoru menelpon Ryoko dan memberitahu bahwa Satoru telah menyerahkan diri ke polisi. Kemudian saat Imai dan Tanigawa sedang mengobrol, tiba-tiba Ryoko menyerang Imai. Namun ternyata Imai tidak tahu apa-apa tentang Satoru yang menyerahkan diri ke polisi. Akhirnya, Ryoko pun meminta maaf dan pergi. Kemudian dalam perjalanan, Ryoko tidak sengaja mendengar percakapan Yanagi bahwa dia telah memanfaatkan Satoru agar tidak ditangkap polisi. Mendengar hal tersebut, Ryoko pun langsung menyerangnya. Namun, dia malah dipukuli oleh anak buah Yanagi hingga tidak berdaya. Lalu, Imai datang menolongnya. Namun, ia juga malah diserang oleh anak buah Yanagi. Sementara Tanigawa yang panik pun meninggalkan mereka untuk mencari bantuan. Di sisi lain, Mitsuhashi dan Riko melihat Satoru keluar dari kantor polisi. Mitsuhashi kemudian mengejar Satoru dan mengajarnya karena telah memfitnahnya. Tidak lama kemudian, Tanigawa datang dan memberitahukan bahwa Imai dan Ryoko dikeroyok oleh anak-anak SMA Kunai. Kembali ke Imai, dia melindungi Ryoko agar tidak dipukul. Saat Yanagi akan menusuk Imai, tiba-tiba Mitsuhashi muncul dan menghajar anak buah Yanagi. Lalu, Tanigawa dan yang lainnya pun datang. Sementara Satoru menghampiri Ryoko dan memberitahunya bahwa polisi sudah menemukan pelaku sebenarnya, yaitu Yanagi. Mendengar hal tersebut, Yanagi melemparkan pisau ke arah Satoru. Akan tetapi, Riko menghadang dan ia pun tertusuk pisau. Tidak lama kemudian, polisi datang dan menangkap Yanagi. Tapi, Yanagi berhasil kabur bersama anak buahnya. Tiba-tiba, para anggota Akehisa yang dipimpin oleh Satoshi dan Sagara muncul dari belakang. Mereka memutuskan kembali ke Akehisa untuk menghajar anak-anak SMA Kunai. Sementara itu, Otake dan anak buahnya mendapat surat tantangan dari anak Akehisa untuk tawuran esok hari di gedung kosong. Malam harinya, Ito mendatangi rumah Mitsuhashi dan meminta bantuan untuk membantu anak Akehisa. Akan tetapi, Mitsuhashi menolak karena takut akan Yanagi. Keesokan harinya, SMA Akehisa dan Kunai tiba di gedung kosong. Kemudian, Yanagi menyuruh anak buahnya menunjukkan Satoru yang sudah tidak berdaya. Melihat anak Akehisa dibully, mereka marah dan tawuran pun dimulai. Di tengah-tengah keributan, Riko bersama murid SMA Nayo datang untuk membantu SMA Akehisa. Sagara berduel dengan Yanagi, sementara Satoshi melawan Otake. Dalam duel tersebut, Satoshi terlihat lebih kuat dari Otake. Namun, saat Otake berhasil menendang Satoshi hingga terpental, ia pun menyuruh anak buahnya untuk melawan Satoshi. Ketika Otake berhasil kabur dari Satoshi, ia bertemu dengan Ito. Lantas Ito pun membalaskan kekalahan yang sebelumnya, dan perkelahian pun terjadi.
Akhirnya Ito berhasil mengalahkan Otake. Sementara itu, saat Sagara sedang bertarung dengan Yanagi, tiba-tiba Yanagi mengeluarkan pisau dan membuat Sagara kewalahan. Namun, Mitsuhashi datang untuk balas dendam. Tidak lama, Ito pun tiba sambil membawa Otake yang sudah tidak berdaya. Lalu, Mitsuhashi berhasil menangkis pisau Yanagi menggunakan bat pingpong. Kemudian Mitsuhashi memukul balik pisau tersebut ke arah Yanagi, lalu memukul Yanagi hingga jatuh. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan SMA Hunai. Tidak lama kemudian, terdengar suara sirene polisi yang ternyata hanya dari guru yang sedang patroli. Keesokan harinya, Mitsuhashi dan teman-temannya menjenguk Imai di rumah sakit yang sedang dirawat oleh Ryoko. Melihat hal tersebut, Mitsuhashi kesal dan tidak terima karena ia merasa kalah dari Imai. Sementara itu, Satoshi dan Sagara harus berpamitan dengan anak Akehisa karena mereka berdua akan kembali bekerja. Lalu, Mitsuhashi dan temannya dihampiri oleh Kyoko dan Akemi yang memberikan dukungan pada Ito. Dan film pun selesai. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.